Semuanya, selamat datang di Universitas Al-Azhar Indonesia. Perkenalkan, nama saya Juan Turpin, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan saya Yudinia Maharani, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak kalian untuk berkeliling di Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini, kalian bakal dapat banyak banget ilmu pengetahuan dan juga relasi yang sangat luas. Dengan berbagai program studi yang unggul, pengajar-pengajar yang profesional, hingga fasilitas yang mumpuni, kalian bisa mewujudkan mimpi-mimpi kalian di sini. Mulai dari konten kreator media, peneliti di lembaga ternama, hingga menjadi seorang entrepreneur muda. Kak, bisa lihat langsung semuanya nggak sih? Bisa dong. Yuk berangkat. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Prof. Pada kemana nih? Mau ngajak calon mahasiswa untuk berkeliling di UAI, Prof. Oh, ini calon mahasiswa baru nih. Betul, Prof. Tolong diantarin. Pasti, Prof. Nanti kalau mau pendaftaran di situ ya. Oke, siap, Prof. Selamat mendaftar ya. Ya, assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam, Prof. Kalian tahu nggak sih, UAI itu satu-satunya kampus yang terlahir dari masjid. Dan di UAI terdapat 6 fakultas dengan 19 program studi yang bisa kalian pilih. Buat kalian nih yang suka banget sama teknologi, ilmu-ilmu alam, atau yang ingin terjun ke dunia saintek, Fakultas Sains dan Teknologi merupakan pilihan yang tepat. Di dalamnya terdapat program studi teknik industri, teknik elektro, informatika, biologi, teknologi pangan, dan gizi. Fakultas ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas laboratorium mendukung loh. Mulai dari laboratorium manufaktur, laboratorium kimia, laboratorium elektro, laboratorium mikroorganisme, dan lab-lab yang berkaitan dengan sains teknologi lainnya. Fakultas berikutnya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Buat kalian yang mau masuk ke dunia bisnis dan keuangan, cocok banget nih. Ada program studi manajemen dan program studi akuntansi. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga terdapat fasilitas laboratorium Bank Mini loh, di mana kalian juga bisa belajar banyak mengenai keuangan dan perbankan. UAI juga ada Fakultas Psikologi dan Pendidikan nih teman-teman. Buat kamu yang aware tentang mentality dan konseling, program studi yang ada di fakultas ini pas banget. Mulai dari program studi psikologi, PG PAUD, bimbingan konseling Islam, dan pendidikan agama Islam. Pada fakultas ini terdapat lab konseling, lab micro teaching, lab eksperimen, dan lab-lab lainnya yang berkaitan mengenai konseling dan psikologi. Teman-teman, sekarang kita lagi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya nih. Nah, di fakultas ini banyak banget program studi yang berkaitan dengan budaya dan bahasa di luar negeri, seperti bahasa dan kebudayaan Jepang, bahasa dan kebudayaan Inggris, bahasa dan kebudayaan Arab, serta bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok. Di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya juga terdapat ruang kebudayaan dan pusat bahasa di mana kalian bisa banyak belajar mengenai budaya di luar negeri loh. Berikutnya Fakultas Hukum, yang terdiri dari ilmu hukum, cocok banget buat kamu yang pengen terjun ke dunia hukum di Indonesia nantinya. Bahkan, di Fakultas Hukum UAI, terdapat fasilitas laboratorium moot court yang bisa membantu kalian untuk beradaptasi dan belajar simulasi mengenai sidang di pengadilan. Dan yang terakhir, ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. I graduated from Queen's in 2017 and start work as a pharmacist now. Di sini ada 2 program studi yang terkenal banget nih teman-teman. Pertama, program studi ilmu komunikasi, dan yang kedua, program studi ilmu hubungan internasional. Di fakultas ini banyak banget laboratorium untuk menunjang pembelajaran teman-teman. Ada laboratorium TV, lab radio, lab desain, lab fotografi, dan juga lab sidang untuk hubungan internasional. Tentu di sini kalian bisa meraih banyak banget experience yang sesuai dengan pelajaran kalian. Nah teman-teman, di UAI sendiri juga ada program pasca sarjana untuk magister ilmu hukum di UAI. Kak, Ya, kan aku kan kerja ya kak. Di sini ada kelas karyawan. ada dong pastinya. Pertama, terdapat program blended learning untuk prodi akuntansi, manajemen, dan hukum. Kedua, terdapat program hybrid learning untuk prodi informatika dan teknik elektro. Oh iya, di sini juga ada program alih jenjang untuk prodi akuntansi loh. Nah, saat ini kita juga ada di perpustakaan Universitas Al-Azhar Indonesia. Buat teman-teman yang suka membaca buku atau ingin mencari referensi buat tugas, riset, maupun skripsi kalian nanti, perpustakaan UAI punya banyak banget kumpulan literatur akademis jurnal hingga bacaan santai lainnya. Berikutnya, ini adalah fasilitas UAI, yaitu Auditorium Arifin Panigoro. Di auditorium ini, kalian bisa menggunakannya untuk perkuliahan umum, atau bahkan bisa digunakan untuk seminar juga loh. Dan kapasitasnya banyak banget, sering banget untuk dipakai kegiatan kemahasiswaan juga, gitu.
Gak cuma auditorium aja loh, kamu juga dapat menggunakan ruang amphitheater untuk melaksanakan pembelajaran kuliah dengan fasilitas yang keren dan lengkap. Selain itu, di sini juga terdapat fasilitas BI Corner. Di BI Corner ini, kalian dapat mengakses buku-buku atau hanya sekedar diskusi. Waktu istirahat, akan paling pas banget nih buat makan-makan sambil santai bareng teman-teman di kantin basement 1 dan basement 2. Apalagi banyak banget pilihan makanan yang bisa kalian pilih di sini, ya kan yuk? Tuh. Oh iya, di Universitas Al-Azhar Indonesia, kita juga diajarkan untuk memiliki gaya hidup halal atau halal lifestyle. Yuk, let's move. Nah, kalau kalian ingin mencari suasana yang tenang atau sekedar untuk beristirahat, di UAI sendiri ada namanya Masjid Agung Al-Azhar. Kalian bisa beribadah atau mengikuti kajian di Universitas Al-Azhar Indonesia ataupun di Masjid Agung itu sendiri. Jadi teman-teman, sekarang kita ada di rooftop UAI nih. Nah, di rooftop Universitas Al-Azhar Indonesia, kalian bisa foto-foto buat dikoleksi di album kalian, atau kalian hanya ingin sekedar untuk snack-snack makan-makan aja. Kalian bisa melakukannya di sini. Nah, ini adalah Tajir. Hai semuanya. Tajir adalah inkubator bisnis yang menyediakan edukasi dan arahan. Untuk mahasiswa yang ingin menjadi entrepreneur, di sini kamu akan dibantu untuk mengembangkan bisnis kamu, mulai dari pelatihan, workshop, networking, magang, hingga pemodalan baik dalam maupun luar negeri. UAI juga memiliki total 17 unit kegiatan mahasiswa yang dapat kalian ikuti loh. Dan tentunya, kalian juga dapat mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus. UAI, yang merupakan bagian dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, juga menjalin hubungan mitra dengan banyak perusahaan ternama, tokoh nasional, dan tokoh internasional yang pastinya memberikan mahasiswa networking yang sangat luas. UAI memiliki banyak sekali penghargaan-penghargaan yang didapat teman-teman, seperti 10 besar kampus swasta terbaik di Jakarta, dan juga penghargaan dari Badan Narkotika Nasional atas peran serta UAI dalam aksi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Selama masa pandemi, juga mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud atas kontribusi dan inovasi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Alat ini juga diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Alat yang diluncurkan merupakan Power Air Purifying Respirator. Mahasiswa dan mahasiswi UAI juga banyak banget prestasi yang sudah dicetak, mulai dari tingkat regional, nasional, hingga internasional loh. Kalian tahu gak sih, mahasiswa-mahasiswa UAI sebelum mereka lulus dan wisuda, mereka sudah masuk di dunia kerja, seperti di sektor-sektor swasta, sektor pemerintahan, dan industri-industri lainnya. Selain itu, mereka juga aktif untuk membuka lapangan kerja di Indonesia. Mereka sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan entrepreneur sehingga bisa membuka lapangan kerja di Indonesia. Bahkan, mereka sampai mendukung pergerakan roda perekonomian di Indonesia loh. Nah, langsung dengar kata mereka yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsyad, CEO dan co-founder dari Jirafi Creative Digital Agency. Saya lulusan UAI dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Komunikasi. Selama berkuliah di UAI, saya mendapatkan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa, melatih pola pikir dan komunikasi saya, sehingga saya bisa masuk ke dunia industri dengan cepat dan siap. Mata kuliah Jiwa Kepemimpinan dan Karakter Korporasi atau JK3 membantu saya dalam mengembangkan bisnis yang sedang saya jalani. Alhamdulillah, selama saya studi di Teknik Elektro UAI ini, saya merasakan kekeluargaan yang sangat erat baik antara mahasiswa maupun dengan dosen. Selain itu, kami juga para mahasiswa didorong untuk melakukan publikasi baik di conference maupun jurnal internasional. Segudang pengalaman berharga yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia untuk saya. Yang pertama adalah yang nggak bisa saya lupakan menjadi seorang student representative, di mana saya mewakili Universitas Al-Azhar Indonesia untuk sebuah proyek mahasiswa yang ada di Jepang. Jadi saya melakukan student exchange ke Jepang untuk beberapa bulan. Dan yang kedua adalah mobilitas yang saya dapatkan dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu baik sekali karena lokasinya yang sangat strategis, sehingga waktu itu sangat memungkinkan untuk saya tetap bekerja sambil kuliah dan juga nilai-nilainya tetap maksimal. Dulu saat belajar di UAI, gue banyak belajar mengenai skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa kompetisi di perusahaan besar seperti Gojek. Skill apa sih? Skill pertama yang paling dibutuhkan adalah skill berbahasa Inggris, dan itu dipelajari di kampus UAI ini. So, jangan ragu untuk bisa mendaftar di kampus UAI, karena masa depanmu ada di sini. Wah, UAI bagus juga ya. Ya udah, yuk daftar.
Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Bapak Ibu Dekan, saya mau negor salah satu narasumber nih. Mudah-mudahan nggak salah tegur. Assalamualaikum Ibu Urip Asih, apa kabar? Zirmansah Ibu. Nggak didengar ya? Ya dah, silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Zirman, Pak Rektor. Salam Pak Hidayat, Pak Rektor. Ibu Urip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sebentar Pak, ibunya sedang ini sebentar nanti ikut masuk. Oh, oke. Saya kalau screenshot gimana sih? Assalamualaikum Pak Zirman, Pak Rektor, Pak Hidayat, Salam Bu Dewi. Bu Zakia, Bu Waalaikumsalam, Ita. Dewi. Waalaikumsalam Ibu Dewi. Assalamualaikum Pak Rektor. Kayaknya enak banget kopinya itu. Assalamualaikum Bu Urip. Pagi-pagi nggak enak. Zirmansah Ibu, mudah-mudahan masih ingat. Iya, alhamdulillah. Ingat Pak. Lama ya? Mungkin ada 16 tahunan ya? Betul Pak, betul Pak. Ketemu di mana Bu Urip sama Pak Zirman? Iya dulu 2000, saya ingat dulu 2002. Oh, udah lama ya. Gimana? Iya, 2002 kan saya pernah ditawarkan ngajar di sana, Pak. Ketika baru buka itu, Pak. Nah, Iya, Pak. sekarang nggak bisa ditawarkan. Ini kebetulan saya ada 2 Zoom. Itu kan reunian, Pak. itu satunya tuh dari Dikti itu ternyata Bu, itu dibolehkan, diharuskan bahkan nanti mungkin bisa mendapat lewat Dikti. Atau dosen yang praktisi, baik praktisi bisnis ataupun pemerintahan. Itu nanti udah diumumkan Desember ini, nanti Januari mulai pada bisa mendaftar katanya. Oh, nggak bisa ya? Ya, nanti dicek lagi lah, ada di SDM nanti. Ya, boleh bantu kita Al-Azhar ya Bu Urip. Iya, Pak. Alhamdulillah ini udah lama benar. Ya, ketemu. Ya, Pak, insya Allah. Bapak Ibu, mohon izin acara akan kami mulai. Iya, boleh, silakan. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat, Ibu Hajah Huripasih, MPD. Yang kami hormati, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin, MSc. Yang kami hormati, narasumber pada pagi hari ini, Bapak Dodi Haryadi, STMT. Yang kami hormati, narasumber pada pagi hari ini, Ibu Nila Fitria, MPD. Serta seluruh peserta yang kami hormati, moderator pada pagi hari ini, Ibu Dr. Zakiatul Mardiah, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat pada Kamis 16 Desember 2021 dalam rangka sosialisasi SIPCOM Media Digital Sharing for Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Al-Azhar Indonesia. Salawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 38-41,
yang akan dilantunkan oleh Bapak Ahmad Syuhada SOS. Kepada Bapak Ahmad Syuhada SOS, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syuhada SOS. Hadirin yang terhormat, sambutan Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita sama-sama berucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian. Pada hari ini khususnya kita mendapatkan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui layar kaca untuk sebuah acara yang sangat penting yang berkaitan dengan bagaimana kepedulian kita dengan masyarakat atau kerjasama kita dengan pemerintah daerah. Untuk itu saya atas nama pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia, juga seluruh sivitas akademika, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Hajah Uripasih, MPD, atas kesediaannya untuk hadir di dalam kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati juga dari berbagai prodi yang hadir, perlu ditekankan bahwa sekarang ini kita mendapatkan tugas yang sangat strategis, penting, dan relatif besar, gitu ya, yaitu apa yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk itu saya juga atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih pada para wakil rektor. Di sini hadir Pak Zirmansyah, ada Ibu Ade, Pak Faisal dan Pak Ade, tetap harus mendukung terhadap kegiatan MBKM ini, karena MBKM ini tidak lain adalah proses percepatan Tridharma. Proses percepatan Tridharma itu tidak lain adalah agar para dosen bisa pertama memperhatikan agar riset-riset dan pengabdian pada masyarakat itu nanti bisa bermanfaat juga untuk pendidikan.
jadi apa yang kita sebut sebagai Tridharma secara terpadu. Juga para dekan dan Pak Kaprodi, di mana Bapak yang langsung berkaitan dengan kemahasiswaan dan kegiatan Tridharma, mohon juga terus memegang kegiatan Tridharma dan MBKM ini untuk kepentingan mahasiswa khususnya, dan juga dosen, dan tentunya mitra-mitra kita, baik mitra orang tua mahasiswa, ataupun mitra BUMN, mitra perusahaan, dan juga mitra pemerintahan, khususnya dalam hal ini studi pendidikan yang sangat langsung berkaitan dengan UAI. Alhamdulillah pada kesempatan ini ada beberapa produk yang bisa disebarkan. Di sini akan disampaikan oleh Pak Dodi dan nanti Ibu Nila. Untuk itu kepada narasumber kami ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, ini baru saja saya masuk juga di kegiatan Merdeka Belajar LRDIK 3 sebagai salah satu sosialisasi kepada para pimpinan dan dosen. Pada intinya memang ada 3 yang akan kita tekankan untuk kemajuan pendidikan tinggi ini. Komponen yang pertama adalah komponen mahasiswa. Itu menjadi komponen yang sangat penting. Dengan program-programnya yang disebut dengan MBKM tersebut, banyak sekali ke mahasiswa. Tetapi tidak berarti dosen dan teknik dilupakan. Karena di dalam komponen mahasiswa itu ada komponen kedua, yaitu adalah proses pembelajaran. Jadi di dalam MBKM, proses pembelajaran akan selalu ditingkatkan dengan melibatkan riset dan juga pengabdian masyarakat. Jadi saya meyakini bahwa MBKM ini tidak lepas dari Tridharma. Kemudian yang ketiga, komponen yang sangat penting juga, yaitu dosen. Nah, dosen ini ada 2, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Nah, dosen tetap ini tentunya sudah biasa kita ada di dalam. Tetapi ke depan dosen tidak tetap, yaitu para dosen yang kita undang dari praktisi, baik praktisi bisnis atau praktisi lingkungan atau LSM, dan atau pemerintahan. Tadi kita sudah mulai ngobrol-ngobrol dengan Ibu Dr. Urip Sasih, di mana kalau Ibu Dr. Urip Sasih mempunyai keinginan untuk memberikan ilmunya kepada para mahasiswa dengan pengalaman-pengalaman pemerintahan sampai sekarang menjadi Kasudin, tentunya itu menjadi bagian yang bisa di-share kepada mahasiswa. Tetapi tentunya nanti kita akan sama-sama dengan para dosen internal supaya ada transfer knowledge dan ada yang tercatat. Maka akan dibuatkan semacam buku ajar dan riset-riset. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol riset dengan Bapak dan Ibu dari pemerintahan, kasus-kasus yang menarik untuk di-upload ke jurnal-jurnal baik nasional ataupun internasional itu luar biasa banyaknya. Banyak sekali orang asing sebenarnya kaget dan ingin tahu apa rahasianya. Gitu. Termasuk kita juga kaget, ya, termasuk dalam hal COVID yang betul-betul dihadapkan pada seluruh umat manusia ini. Indonesia ini ternyata termasuk yang resilience-nya tinggi. Pertama ketika ada COVID awal, kemudian dilakukan survei oleh sebuah institusi dunia, Indonesia mendapatkan urutan pertama dalam berbagi. Nah itu berarti suatu kebaikan. Kemudian dengan indikator-indikator COVID yang semakin lama semakin melandai, itu peranan pemerintah itu mempunyai peranan yang sangat-sangat tinggi. Jadi banyak yang bisa kita buat di dalam analisisnya sehingga menjadi sebuah produk karya ilmiah yang bisa direplikasi oleh pemerintahan lain, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi kita berbagi. Maka marilah kita sama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini melalui sektor pendidikan ini, sehingga dimanapun Bapak dan Ibu bekerja bisa menyumbangkan ke universitas yang nanti menular kepada putra-putri kita yang sekarang ini sedang belajar di UAI khususnya. Nanti mereka begitu mendapat pendidikan dari UAI akan menjadi profesional, akan menjadi entrepreneur,
akan menjadi juga birokrat yang tentunya kalau sudah banyak ilmu dan juga kebiasaannya, birokrasinya menjadi sangat cepat. Sehingga dengan demikian maka Indonesia bisa terbebas dari berbagai lilitan-lilitan keterpurukan. Insya Allah kita yakin dengan bonus demografi saat ini, kita yakin asal kita berikan kebaikan, berikan ilmu, soft competence, hard competence, competence bagi mereka, maka mereka akan mendapatkan dua-duanya. Bapak dan Ibu sekalian, menarik sekali kalau kita teruskan, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Yunus, Ibu Dewi, yang saat ini sedang menjalankan apa yang disebut dengan MBKM tahap akhir tahun 2021, di mana kegiatan sekarang pun ini adalah bagian dari kegiatan MBKM akhir tahun 2021. Jadi semua yang kita kerjakan itu banyak kaitan dengan MBKM. Riset yang dilakukan oleh teman-teman dosen nanti juga dikaitkan dengan MBKM. Ya, bagi kita pun sebagai pengambil kebijakan di perguruan tinggi itu banyak manfaatnya, karena tentunya keputusan berbasis riset itu akan lebih baik daripada keputusan berbasis feeling. Semoga acara ini bisa lebih memberikan manfaat buat kita dan bisa meningkatkan kinerja kita di perguruan tinggi yang selalu bekerja sama dengan siapapun, terutama dengan pemerintah di mana kita berada. Dalam hal ini tentunya wilayah 2 atau wilayah 1 Jakarta Selatan. Sekian dulu dari saya, semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat selalu dan tentunya selalu berbahagia di dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, baik di universitas ataupun di pemerintahan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc yang telah memberikan sambutan. Hadirin yang terhormat, sambutan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Pusat kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Uripasih MPD, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita banggakan bersama Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSI. Yang saya hormati Dekan, Kaprodi, di sini ada Ibu Nila Fitria, dan tadi saya melihat ada Bapak Dirmansyah, dan seluruh Bapak Ibu dosen yang saya tidak sebut satu persatu. Kemudian yang saya hormati rekan kerja saya di Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Selatan, ataupun yang mewakili tadi saya lihat. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru TK, saya lihat ada SMP, ada SMA, ada SMK, Bapak Ibu orang tua siswa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan nikmat sehat sehingga dapat mengikuti acara yang baik ini, yaitu sosialisasi SIMKOM atau Sistem Informasi Perangkat Pembelajaran Komunikasi Orang Tua Murid. Media Digital Sharing for Indonesia. Hadirin yang berbahagia, saya selaku Kasudin Pendidikan 2 Jakarta Pusat menyambut hangat dan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh keluarga besar Universitas Al-Azhar Indonesia yang dalam hal ini memberikan kegiatan pelatihan
bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, PAUD, kemudian SMP, SMA, SMK, sehingga dapat menambah wawasan bagi di kalangan pendidikan. Pak Rektor dan Bapak Ibu, tentunya kita semua tahu bahwa guru mempunyai kompetensi selain kompetensi pedagogi, kemudian sosial dan kepribadian. Tentunya kompetensi yang tidak kalah yaitu untuk meningkatkan profesional. Salah satunya bahwa guru ataupun kepala sekolah harus meningkatkan profesional itu bisa melalui dia kuliah lagi atau menambah wawasan seperti ini, webinar maupun seminar. Jadi sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada keluarga besar Universitas Al-Azhar Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam hal ini juga kita mendapatkan informasi dan sosialisasi tadi SIMKOP yang nantinya akan meningkatkan layanan bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu kepala sekolah yang tadi saya katakan adalah untuk meningkatkan kompetensi profesional, saya pesankan ngikuti sampai selesai, pahami benar, sehingga secara tidak langsung, secara tidak sadar atau tidak langsung, Bapak Ibu telah menambah kompetensi, sehingga nanti dapat menerapkan kembali ilmunya, baik ke orang tua, ya, melalui parenting, maupun kepada peserta didik. Pada hari ini, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru mengorbankan waktunya, tetapi sekian hari bahkan berbulan-bulan nanti Bapak Ibu akan meningkatkan kompetensi. Tentunya pembelajarannya lebih oke lagi setelah mengikuti kegiatan ini. Tadi saya mendengarkan dari Pak Rektor bahwa memang kegiatan-kegiatan yang baik itu perlunya dipublikasi. Nah, disinilah Bapak Ibu tanyakan banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang baik yang bisa dicontoh oleh wilayah lain, tapi belum kita lakukan, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru sudah menerapkan di sekolah masing-masing. Bagaimana mengatasi masalah, bagaimana meningkatkan mutu yang tuntas berkualitas. Ya, tentunya sesuai dengan moto yang ada di Sudin Pendidikan 2 Jakarta Pusat, kita kerja tuntas berkualitas. Jadi Bapak Ibu, saya pesankan setelah mengikuti kegiatan ini, yuk kita publikasikan hal-hal yang baik. Sehingga setelah mempublikasikan hal-hal yang baik, wilayah lain akan melihat, bahkan provinsi lain akan melihat tentunya bagaimana sih membuka web dan sebagainya, nah, supaya kegiatan-kegiatan yang lain pun bisa dibuka untuk melihat kinerja Bapak Ibu kepala sekolah maupun guru. Yuk kita mulai hari ini kita publikasikan hal-hal yang baik. Saya tadi senang sekali pengarahan dari Bapak Rektor, Bapak Asep, Prof Asep ya, antara antara universitas dan juga untuk pemerintahan adanya kolaborasi, ya, adanya kolaborasi sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Nah itu saya memang sudah mendambakan lama sekali Pak, seperti ini. Alhamdulillah ini namanya gayung bersambut, ya. Terima kasih banyak, Bapak Ibu.
Sekali lagi saya pesankan ikuti kegiatan ini Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun guru. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini, kerjasama yang baik ini kita terus akan berlanjut. Selain meningkatkan mutu pendidikan, tentunya kita meningkatkan hubungan silaturahmi dengan kita berkolaborasi yang semakin baik, dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di DKI Jakarta maupun di Jakarta Pusat. Baik, itu saja yang dari saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Universitas Al-Azhar Indonesia dapat berkembang dan dapat semakin sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Uripasih, MPD, yang telah memberikan sambutan. Sebelum kita masuk pada acara selanjutnya, akan ada sesi foto bersama. Untuk itu, kami persilahkan kepada seluruh peserta webinar untuk membuka kameranya. Karena ada 4 slide, maka saya akan mulai dari slide pertama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Baik, saya hitung. Saya beri aba-aba 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk slide kedua. Bersiap. 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk slide ketiga. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Sosialisasi SIPCOM Media Digital Sharing for Indonesia yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Zakiatul Mardiah. Kepada Ibu Zakiatul, kami silakan. Terima kasih kepada Mbak Nadifah. Suara saya terdengar, Mbak Nadifah? Iya, sudah Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan atau yang mewakili, yang juga kami hormati Ibu Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat, Ibu Dr. Hajah, Pak Rektor Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, Bapak Ibu para Wakil Rektor yang kami hormati, Bapak Dekan, para Wakil Dekan, Bapak Kaprodi dan para dosen serta semua peserta yang hadir pada acara sosialisasi SIPCOM Media Digital Sharing for Indonesia. Ada Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada para guru atau staf dari wilayah Suku Dinas Wilayah Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan dan Wilayah 2 Jakarta Pusat. Sebelum penyampaian materi dari pemateri pertama, izinkan kami menayangkan video. Silakan Mas Operator. Iya, ini sedikit tampilan dari video tentang SIPCOM Media Digital Sharing for Indonesia. Dan ini juga bisa dilihat pada YouTube Universitas Al-Azhar Indonesia. Silakan.
SIPCOM, Sistem Informasi Perangkat Pembelajaran Oke, mungkin ada kendala sedikit. Ya, silakan. Komunikasi orang tua murid. Layanan pendidikan menjadi tanggung jawab Trisentra Pendidikan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Peran sekolah sebagai pembentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Revolusi Industri 4.0 mengharuskan semua layanan pendidikan berbasis teknologi. Adanya pandemi COVID-19 menimbulkan banyak permasalahan di berbagai sektor. Kontribusi Universitas Al-Azhar Indonesia dalam melaksanakan pengabdian masyarakat melalui program Sharing for Indonesia. Masalah mitra, rendahnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak usia dini. Kurangnya keterlibatan orang tua dalam pendampingan BDR. Tuntutan pembelajaran di era digital. Rendahnya ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Munculnya banyak permasalahan baik sektor sosial, ekonomi, hukum sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Solusi yang diberikan yaitu melaksanakan Sharing for Indonesia dengan memanfaatkan SIPCOM. Tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat bagi anak, membentuk masyarakat yang taat hukum, memberikan layanan konsultasi dalam bidang hukum serta pendampingan hukum baik litigasi maupun non-litigasi, memberikan layanan konseling keluarga dan menyelesaikan permasalahan keluarga, memberikan layanan konsultasi gizi pada orang tua, dan memberikan layanan konsultasi pengelolaan keuangan keluarga. Berikut ini adalah tampilan SIPCOM untuk orang tua. Yang pertama, dipersilakan untuk mengisi username dan juga password, kemudian mengisi profil yang ada di SIPCOM, dilanjutkan dengan kolom chat box untuk berkomunikasi dengan guru, dan orang tua bisa memilih layanan-layanan yang disediakan oleh SIPCOM. SIPCOM, Media Digital Sharing for Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Asri Jayanti dan Mbak Iza Zuhriya yang sudah menampilkan video. SIPCOM, Media Digital Sharing for Masyarakat, dengan judul UAI Berbagi untuk Negeri. Untuk menjelaskan apa dan bagaimana SIPCOM, kita sudah menghadirkan Bapak Dodi Haryadi MTI. Beliau adalah Wakil Kepala Pusat Komputer dan Inovasi Digital Universitas Al-Azhar Indonesia, dan beliau juga salah satu pengajar atau dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Untuk itu, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Pak Dodi yaitu tentang konten SIPCOM. Kami persilakan untuk Pak Dodi untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Zakia. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan jelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya saya akan menyapa beberapa orang penting di sini. Yang terhormat Pak Prof. Asep Saifuddin sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat Ibu Dr. Haja Huripasih MPD, Kasudin Pendidikan Wilayah 2, Kota Jakarta Pusat. Bapak Zirmansyah sebagai Wakil Rektor 1, Ibu Adi Suryanti sebagai Wakil Rektor 2, dan Pak, tadi saya lihat ada Pak Hidayat, Pak Fides sebagai Dekan FST dan Dekan FPP.
dan juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan orang tua dari siswa yang sudah menyempatkan hadir di acara ini. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas keluangan waktu yang sudah diberikan, dan untuk mempersingkat acara saya akan ini ditayangin. Oke. Mbak Astri, tolong di ini. Dari saya aja ya ininya. Oh, dari situ. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Dodi Haryadi. Saya adalah di Gantungin Kak. Ya, saya di sini sebagai anggota peneliti dari penelitian yang dilakukan oleh ketuanya Bu Rohita, dan di sini juga saya kebetulan sebagai wakil Pusat Komputer dan Inovasi Digital dan juga dosen Prodi Informatika. Ya. Oke, ini saya lihatkan. Ya, ini slide-nya. Temanya tentang SIPCOM. Mungkin Bapak Ibu dari tadi bertanya-tanya apa itu SIPCOM. SIPCOM ini adalah singkatan, Bapak Ibu. Jadi singkatan dari Sistem Informasi Perangkat Pembelajaran Komunikasi Orang Tua dan Murid. Dan ini adalah bentuknya adalah sistem informasi yang bisa diakses melalui website dan juga aplikasi mobile yang sedang kami kembangkan, dan merupakan keluaran penelitian. Jadi dari rangkaian penelitian yang sudah dilakukan, ini menghasilkan produk SIPCOM. Untuk awalnya kami ini di sini membuat sistem informasi khusus untuk menyusun perangkat pembelajaran TG PAUD dan TK. Namun seiring dengan kebutuhan, sehingga dikembangkan adanya modul untuk media komunikasi orang tua dan guru. Dan dalam penelitian kali ini, kami kembangkan lagi. Jadi terdapat ada beberapa kegiatan seperti Sharing for Indonesia, terus ada parenting yang nantinya akan diisi oleh dosen-dosen Universitas Al-Azhar Indonesia. Dan kami juga menyediakan pelayanan konsultasi. Jadi ini salah satu bentuk abdi mas kami, dosen-dosen yang merupakan praktisi dalam bidang hukum, bidang gizi, terusnya ada juga bidang untuk ini apa, konsultasi pengelolaan keuangan keluarga, dan juga untuk keluarga ya. Itu kalau misalnya ada masalah yang kaitan dengan keluarga, ini bisa juga kami berikan pelayanan konsultasi juga. Ya, tujuan dari SIPCOM yaitu sebagai platform konsultasi. Jadi orang tua bisa melakukan chatting atau melakukan konsultasi dengan wali kelas atau konselor UAI. Siswa juga bisa melakukan chatting dengan wali kelas atau konselor UAI atau guru BK. Dan di sini juga ada media informasi. Ada juga parenting dan Sharing for Indonesia. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi dengan menggunakan SIPCOM ini, dari orang tua ini, terus kemudian dari siswanya juga siswa SMP atau SMA, ini bisa melakukan konsultasi nanti ke wali kelas atau konselor. Jadi platform ini kami kembangkan supaya bisa melayani beberapa sekolah sekaligus ya. Dan di dalamnya juga dari sekolah-sekolah itu nanti akan ada wali kelas, ada orang tua siswa, ada juga siswa. Untuk levelnya bisa dari TK
SMP, TK, SD, SMP, dan SMA. Ya. Namun kalau siswa di sini untuk chattingnya, ini diberikan untuk yang SMP dan SMA juga. Karena kalau untuk yang TK masih belum pegang gadget, SD juga belum, kami tidak berikan aksesnya jadinya. Ya. Dan alamat websitenya bisa diakses di sipkom.com. Ya, Bapak Ibu nanti bisa lihat-lihat di situ informasinya. Dan ini berikut adalah mitra kami yang sudah melakukan kerjasama. Ini yang dari SIP TK, ya, SIP TK dari penelitian sebelumnya. Ini sebagian yang sudah melakukan kerjasama. Ya. Lalu ini adalah beberapa keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu melakukan kerjasama dengan kami. Ya, karena kalau di lain dari ini apa benefit ini, yang pertama itu kita ini sudah dituntut untuk saling bahu membahu. Ya, seperti saya waktu itu ada kunjungan ke universitas di Malang dan mereka sangat senang sekali bekerja sama dengan kita, dan memang program yang saat ini sudah yang sedang lagi gencar itu memang melakukan kerjasama. Ya. Karena dengan adanya kerjasama kita bisa saling membantu. Gitu. Untuk platform benefitnya sebagai platform konsultasi untuk orang tua, murid, wali kelas, dan guru BK. Mungkin Bapak Ibu bertanya atau mungkin ada pemikiran kalau misalnya untuk konsultasi kita sudah bisa pakai WhatsApp atau Telegram atau misalnya pakai Facebook atau Twitter. Ya. Namun di sini kami memiliki reporting sehingga dari kepala sekolah bisa melihat berapa sih jumlah orang tua atau murid yang melakukan konsultasi. Ya. Terlebih di sini ada tema-temanya juga, sehingga dari kepala sekolah bisa mengetahui reporting yang tersebut. Lalu ada juga layanan konsultasi dari dosen praktisi. Dan yang ketiga ada kegiatan Sharing for Indonesia. Ini Sharing for Indonesia, ini adalah slogan atau nama kegiatan kami. Ya. Jadi dari 20 program studi yang ada di UAI, mereka memberikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan dari level sekolah untuk kegiatan tersebut. Misalnya aja ada tadi kayak parenting, atau ada juga sosialisasi atau penyuluhan untuk keuangan keluarga. Nah, mungkin pertanyaannya bagaimana cara bergabungnya? Ini silakan Bapak Ibu bisa mengunjungi website sipkom.com dan di situ ada menu daftar. Di sini ada informasi data awal yang bisa Bapak Ibu isi seperti nama sekolah, terus nama kepala sekolahnya siapa, nomor handphone, dan juga alamat email. Atau bisa juga WhatsApp ke nomornya Dina ini. Ini bisa di scan QR code-nya juga. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi Haryadi. Itulah yang tadi disampaikan oleh Mas Dodi terkait dengan Sipkom. Jadi Sipkom ini adalah sebuah perangkat atau sebuah aplikasi yang dapat menjembatani komunikasi antara orang tua, guru, kemudian siswa atau juga wali kelas di situ. Bahkan juga ada slot untuk guru BK gitu. Jadi selama masa pandemi ini dengan kondisi yang semua berbasis online, bukan tidak mungkin orang tua tetap bisa berkomunikasi dengan pihak sekolah melalui
menginisiasi, membuat perangkat ini dan dibagikan kepada Bapak Ibu semua pada hari ini. Berikutnya, jika ada pertanyaan nanti mohon dicatat dulu, kita dengarkan dulu untuk pemateri yang kedua. Dan saya informasikan juga bagi penanya terbaik nanti akan ada hadiah voucher dari panitia. Ya, jadi nanti dari banyak penanya akan diseleksi yang terbaik. Berikutnya kami silakan kepada Ibu Nila Fitria untuk menyajikan materi yang kedua terkait dengan layanan yang ada di dalam SIPKOM. Silakan Ibu Nila. Ya, baik. Terima kasih Ibu Zakia. Suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar dengan baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, yang terhormat para wakil rektor yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir di acara SIPKOM pada pagi hari ini, yang terhormat juga para dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, para kaprodi dan juga dosen-dosen Universitas Al-Azhar Indonesia yang terhormat dan kami banggakan tentunya para kepala sekolah mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA serta SMK serta orang tua murid yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah atas karunia-Nya karena pada hari ini kita semua dapat hadir gitu ya secara virtual. Bisa melihat satu sama lain gitu ya. Mudah-mudahan ini salah satu jalan untuk memperpanjang tali silaturahmi gitu. Salawat serta salam kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Nila Fitria, salah satu tim dari pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Ibu Rohita MPD. Kami bertujuh memiliki tim yang solid ya. Akan bersama-sama memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu semuanya tentang apa saja sih layanan yang ada di SIPKOM. Boleh dibantu? Oke, terima kasih. Ya. Berbicara tentang layanan yang ada di SIPKOM, kalau tadi Mas Dodi sudah menjelaskan panjang kali lebar apa saja sih yang ada di SIPKOM itu, gitu ya. Karena memang sistem informasi perangkat pembelajaran komunikasi orang tua dan murid ini bukan baru diciptakan kemarin, tapi kurang lebih sudah 2 tahun ya, Mas Dodi ya, kita berjalan mengembangkan SIPKOM ini. Mudah-mudahan ini suatu bentuk kebermanfaatan ilmu yang dimiliki oleh dosen Universitas Al-Azhar Indonesia untuk Indonesia gitu ya. Tidak hanya untuk di pendidikan anak usia dini, tapi juga sampai SMP, SD, SMP, SMA, dan juga SMK yang pada hari ini juga ikut hadir. Ya, boleh next slide. Kita tahu tadi bahwa pendidikan itu tidak lepas dari trisentra pendidikan. Karena tanggung jawab bersama bagaimana lembaga pendidikan itu mencerdaskan anak bangsa, ya, membekali ilmu dan juga keterampilan yang harus sesuai dengan zamannya. Kalau berbicara tentang zamannya, pasti di sini beragam gitu usianya gitu ya. Kalau saya lihat di sini juga banyak para guru-guru saya gitu pastinya yang lebih dari pengalamannya yang cukup banyak. Tetapi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama sebagai pendidik, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Salah satunya adalah dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang kami lakukan di Universitas Al-Azhar Indonesia dalam hal ini yaitu berbagi untuk negeri, merupakan salah satu bentuk salah satu bentuk kebermanfaatan yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Mudah-mudahan Merdeka Belajar ini yang hampir semua lembaga pendidikan
pendidikan lakukan bisa kita patuhi bersama, bisa kita jalankan bersama, dan pastinya akan berdampak untuk anak-anak kita di tahun 2045 yang merupakan generasi emas gitu ya, yang ada dalam megatrend 2045 dalam rangka tujuan kita bersama. Untuk itu pada hari ini pendidikan sedang bertransformasi tentunya. Kalau Bapak dan Ibu meyakini bahwa mulai 2020 sampai sekarang kita seperti akhir 2021 gitu ya, pembelajaran oleh anak-anak masih blended learning. Ada yang sudah mulai PTM, ada juga yang masih dilakukan pembelajaran secara online gitu ya. Tentunya pendidikan kita yang sedang bertransformasi itu ada trigger. Triggernya adalah ada tantangan, boleh next slide. Tantangan di abad 21 karena sekarang kita sedang menginjak di revolusi industri 4.0 walaupun menuju untuk 5.0 mau kalah sama handphone gitu ya. Kalau handphone sudah 5G gitu mungkin seperti itu, dan kita juga sedang sama-sama berjalan untuk menuju ke revolusi industri 5.0. Tantangannya di abad 21 itu tentunya di era industri 4.0 banyak terjadi perubahan teknologi ya, tidak hanya teknologi tentunya, perubahan iklim, perubahan demografi, perubahan budaya yang kita lihat semakin cepat dan sangat masif. Mau tidak mau itu semua mempengaruhi pada pendidikan kita, karena pendidikan itu merupakan ruh gitu ya, terutama bagi kita yang ada di lembaga. Next slide, boleh. So, badai pandemi COVID-19 ini tentunya tidak menyurutkan kita tetap semangat mencerdaskan anak-anak bangsa, walaupun pada akhirnya pembelajaran dilakukan dengan menggunakan teknologi. Tidak lagi dilakukan pertemuan tatap muka ya, yang awalnya mungkin kita cukup sedikit kaget, shock, stres gitu ya, terkurung di dalam rumah dengan semua aktivitas yang harus kita lakukan. Mau tidak mau pandemi COVID ini akan berdampak juga kepada pekerjaan-pekerjaan yang pada nantinya mungkin bisa digantikan oleh robot. Kalau kita tahu di Korea ya, kalau tidak salah ya, pekerja kebersihan itu sudah robot yang melakukan gitu ya. Bagaimana nanti masa depan anak-anak kita? Kalau berbicara masa depan sebenarnya sudah terhitung mulai saat ini gitu kan, karena setiap orang memiliki usia yang berbeda, mungkin pada saat ini adalah masa depannya yang sudah dinanti-nantikan. Jadi kita harus menyingkapi semua tantangan yang ada untuk anak-anak kita, karena sesungguhnya bahwa tantangan yang ada pada saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau kita berbicara bahwa iya dong gitu ya, kalau generasi sebelumnya itu kan memang disiapkan untuk generasi pada saat ini, tapi kalau anak-anak kita yang sekarang masih ada di sekolah gitu ya, dipersiapkan untuk generasi selanjutnya, untuk masa depannya mereka. Untuk karena itu, boleh next slide. Untuk karena itu, kita yang sudah mengalami 3 gelombang disrupsi gitu ya, mulai dari revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan, tidak hanya itu dari disrupsi milenial ya. Apa sih disrupsi milenial? Kalau berbicara disrupsi milenial itu bisa terlihat juga pada putri-putri saya gitu ya. Sudah berubahnya pola belajar mereka, sudah berubahnya pola pikir mereka,
Sekarang belajar bisa sambil tiduran, bisa sambil ada di kafe mungkin, dan lain sebagainya. Sudah berubah pola belajar anak-anak, yang dimana sebenarnya ketika mereka melakukan tatap muka, ada sebuah rutinitas ya yang memang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Ternyata pola belajar itu yang dilakukan oleh perubahan tersebut, mau tidak mau, guru juga harus melakukan sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Kalau pembelajaran dilakukan online, apakah mungkin nih Bu Guru gitu ya masih dilakukan ceramah saja selama pembelajaran online? Pastinya kalau yang saya lihat sama putri saya gitu ya, dia akan asik dengan handphonenya gitu. Bu gurunya ngomong terus gitu. Dia akan kedistrak konsentrasinya dengan apa nih? Dengan YouTube yang lebih menarik mungkin, dengan aplikasi-aplikasi sekarang mungkin yang lebih menarik, yang menurut dia itu lebih menyenangkan buat dirinya. Sehingga kita sebagai pendidik ya, karena di sini ada guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menyiapkan material yang sangat kompleks ya, nggak hanya PPT, nggak cukup PowerPoint gitu, nggak cukup hanya cuman suruh ngerjain tugas dan lain sebagainya, yang arahnya lebih kepada peningkatan kognitif saja. Tetapi dengan adanya disrupsi milenial pola pikir anak-anak kita sekarang, kita sebagai pendidik harus lebih kreatif. Yang kedua adalah disrupsi teknologi. Ya, berbicara tentang disrupsi teknologi, kita tahu bahwa sumber belajar itu sudah sangat terbuka ya. Kalau dulu mungkin kita punya buku babon gitu ya, punya buku yang memang kita sayang-sayangi dibawa kemana saja menjadi pegangan kita, tetapi sekarang nggak bisa seperti itu. Sumber belajar sudah sangat banyak gitu. Sedangkan kalau kita tidak mempergunakan teknologi dengan baik dan benar, kita pastinya akan ketinggalan dengan anak-anak kita yang sudah mengeksplorasi teknologi itu lebih banyak waktunya dan lebih baik mungkin penggunaannya. Dan yang terakhir adalah disrupsi kompetensi. Awal-awal Mas Menteri mengatakan generasi kita mengalami lost learning gitu ya, padahal yang diharapkan adalah hot gitu ya, higher order thinking, tapi yang didapatkan ketika pembelajarannya online yaitu lost learning. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik ketika lost ada di bawah menuju yang hot gitu kan? Itu adalah sebuah bentuk kreativitas ibu guru dalam merancang pembelajaran. Bukan suatu hal yang mudah ketika tadi harus menyediakan kompleks material pembelajaran. Kalau saya lihat pada salah satu putri saya, di mana gurunya itu mempersiapkannya nggak hanya PPT gitu ya, karena kelas 2 SD, tapi ada quizzes. Sekarang ada lagi pakai word wall gitu ya. Jadi ngerjain soal, tetapi dia seperti berkelana, pakai kuda, kemudian dia pilih-pilih jawabannya, dan itu menarik sekali gitu ya. Jadi akhirnya yang saya lihat bu gurunya betul-betul menggunakan beragam aplikasi yang disediakan yang ada di dalam internet, pakai word wall, pakai quizzes, pakai Kahoot dan lain sebagainya, dan itu dia jadi tertarik gitu, jadi mau lagi, coba lagi, apalagi bisa attempt-nya atau masuknya bisa berkali-kali gitu ya, itu dia makin puas. Dan setelah ada akhirnya dapat reward-nya itu jelas, walaupun bentuknya dapat poin berapa gitu ya, 100, 200, 500 dan lain sebagainya, dia senang sekali walaupun tidak didapatkan secara fisik langsung oleh dirinya. Dan itulah yang harus kita siapkan sebagai pendidik, di mana disrupsi kompetensi supaya anak-anak kita juga memiliki higher order thinking. Gurunya, pendidiknya, orang tuanya, masyarakat lingkungan sekitarnya pasti akan berperan aktif. Dan mau tidak mau itu menjadi tanggung jawab kita semua. Boleh next slide? Nah, untuk itu apa sih salah satu cara yang diberikan? Boleh next slide lagi.
Nah, untuk dapat bersaing di dunia, tentunya kita harus memiliki kompetensi dari berbagai ilmu. Apa saja itu? Next slide. Menurut Jack Ma, gitu ya, Future Education, dia berbicara tentang future education. Dia bilang bahwa di masa depan nanti bahwa nggak ada lagi nih kompetisi dalam pengetahuan, karena yang ada hanyalah bahwa knowledge itu harus dipelajari secara kreatif. Kemudian knowledge itu harus dikembangkan. Knowledge itu harus dikonstruksi dengan independent thinking. Bagaimana independent thinking? Yaitu pola belajarnya. Jadi kalau masih berpikir anak-anak kita adalah miniatur yang duduk dengerin kita, sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Ya, akhirnya nanti banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh dirinya. Oke, next slide. Nah, untuk itu kami memperkenalkan tadi yang disebut dengan SIPCOM. Tampilan awalnya seperti ini, di mana dalam SIPCOM ini ya merupakan sebuah website yang memberikan layanan kepada orang tua, kepada guru, dan juga anak tersebut. Kalau anaknya sudah bisa memasukkannya sendiri, gitu ya. Boleh next slide. Nah, tampilannya nanti akan ada daftar siswanya, makanya kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan tentunya juga kita berkolaborasi dengan orang tua, dan kami dari Universitas Al-Azhar Indonesia berkolaborasi dengan lembaga pendidikan orang tua dari lembaga pendidikan masing-masing. Oke, next slide. Nanti orang tua bisa memasukkan profil orang tua dalam website tersebut. Bukan suatu hal yang tidak mungkin kalau ada aplikasi Halodoc dan lain sebagainya berbicara tentang kesehatan, tapi di sini kami SIPCOM berusaha untuk menjangkau lebih luas lagi. Next slide. Ya, layanan apa saja yang kami berikan, mungkin nanti akan ada tampilannya gitu ya, yaitu konsultasi dengan praktisi. Ada konsultasi dengan wali kelas dan juga ada konsultasi dengan guru BK. Boleh next slide. Apa yang dilakukan dalam konsultasi melalui praktisi? Di sini ada 4 layanan yang berusaha kami kembangkan, mulai dari layanan hukum. Dari layanan hukum memberikan akses terhadap hukum pada masyarakat ataupun orang tua ya yang sulit dan tidak ingin terbuka untuk membela hak-haknya dengan memberikan layanan hukum dalam hal konsultasi online maupun nanti jika dibutuhkan bertemu bisa dilakukan secara offline. Dan pendampingan hukum baik melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian yang harus dilalui dengan jalur pengadilan, maupun non-litigasi, di mana penyelesaiannya tidak melalui jalur pengadilan, seperti itu. Tentunya di layanan hukum ini kami menyediakan tenaga-tenaga profesional ya dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang kedua adalah layanan gizi. Kalau kemarin kita dihebohkan dengan yang namanya stunting, gitu ya, karena ternyata ketika pandemi itu datang, stunting makin meningkat lagi jumlahnya tanpa disadari, gitu ya, tanpa disadari. Belum selesai menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, stunting pun juga belum selesai di Indonesia, sehingga permasalahan itu tidak lepas dari masalah gizi. Untuk itu salah satu cara untuk menangani masalah gizi adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama ibu dan remaja terkait dengan gizi dan kesehatan. Kenapa berulang-ulang kita berbicara kepada ibu dan juga remaja, karena biasanya kalau ibu ini yang menyediakan gitu ya, yang masak di rumah, yang menyediakan makanan untuk anaknya gitu ya, yang tahu menu gizi seimbang itu seperti apa, sehingga kita berusaha untuk memberikan pengetahuan tentang itu. Pasti sudah tahu ya, nggak ada lagi nih 4 sehat 5 sempurna gitu ya.
sekarang 5 sehat 8 sempurna. Apa itu? Nanti kalau mau tahu lebih banyak ada di layanan gizi. Dan juga memberikan pengetahuan gizi remaja. Kenapa demikian? Menjadi suatu hal yang sangat memprihatinkan karena dengan instannya makanan bisa hadir ke rumah hanya dengan sekali pencet gitu ya. Kadangkala remaja-remaja yang ada di rumah itu tidak memperhatikan kandungan yang dia konsumsi untuk tubuhnya. Sehingga layanan gizi ini juga memberikan pengetahuan kepada ibu dan tadi juga remaja terkait dengan gizi dan kesehatan. Selain itu, melalui pendidikan gizi, nanti akan ada konsultasi gizi tentunya. Jangan sampai ketika pandemi COVID-19 ini juga stunting meningkat, kemudian obesitas meningkat gitu ya. Karena yang biasanya banyak jalan, anak-anak itu dari ke sekolah aja mungkin jalan atau naik sepeda, melakukan banyak aktivitas fisik. Tentunya ketika pandemi banyak kegiatan-kegiatan yang dibatasi, tidak bisa dilakukan, gitu ya. Konsultasi gizi pastinya akan dilakukan oleh para ahli-ahli gizi dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selanjutnya adalah layanan pengelolaan keuangan. Layanan pengelolaan keuangan menjadi suatu hal yang penting kami berikan layanan tersebut karena kalau melihat itu apa ya, hasil penelitian yang pernah saya dengar adalah selama pandemi COVID-19 Indonesia itu menjadi negara yang tertinggi konsumtifnya dalam pembelian mobil, sedangkan negara Asia Tenggara lainnya mengalami penurunan, gitu ya. Kadangkala perlu memperhatikan yang namanya pengelolaan keuangan, terutama bagi orang tua, gitu. Jangan sampai karena banyak sekali kita lihat pastinya karena pandemi COVID-19 ini banyak yang hilang pekerjaan, kemudian pendapatannya juga berkurang dan lain sebagainya. Itu berdampak kepada gizi anak, pendidikan anak dan lain sebagainya. Layanan pengelolaan keuangan ini tentunya membantu mewujudkan tujuan keuangan para orang tua ya, karena di sini nanti banyak yang menggunakan adalah orang tua merencanakan keuangan finansialnya, karena sepengetahuan saya anak muda zaman sekarang ini ketika sebelum menikah mereka sudah membuat perencanaan keuangannya seperti apa dari pasangannya gitu ya, dari calon suaminya dan istrinya. Jadi mereka membuat perencanaannya kalau calon istrinya bekerja, kira-kira berapa pendapatannya, suaminya juga berapa, apa yang harus dia keluarkan, apa saja yang bisa ditabung dan lain sebagainya gitu ya. Jadi membuat perencanaan keuangan atau financial planning yang baik tentunya. Kemudian juga memberikan saran, kira-kira investasi yang baik itu yang bagaimana sih gitu ya. Apakah yang sekarang trade fund yang banyak menggunakan robot-robot itu menjadi salah satu investasi yang baik, ataukah dengan menabung emas, ataukah dengan hal yang lain nanti dengan para tenaga dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Ibu orang tua murid tentunya bisa berkonsultasi untuk pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir adalah layanan ketahanan keluarga, di mana di sini bahwa keluarga menjadi lingkungan yang pertama bagi anak-anaknya. Mau tidak mau banyak problematika yang terjadi juga dalam keluarga, karena ada anak-anak itu tidak selalu hidup dalam keluarga inti, mereka juga berada kadang dalam keluarga besarnya. Mau tidak mau layanan keluarga ini juga disiapkan oleh dosen-dosen dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Oke, boleh next slide. Ya. Kemudian konsultasi dengan wali kelas. Para orang tua nanti tidak
perlu repot-repot lagi menggunakan via WhatsApp gitu ya, karena kadangkala yang saya alami dari pengalaman saya, informasi apa yang didapatkan dari sekolah itu kadang tuh tertimbun gitu ya dengan informasi yang lain karena mungkin respon yang sangat cepat dan lain sebagainya. Dengan adanya konsultasi dengan wali kelas, orang tua tidak hanya mendapatkan informasi kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolahnya, tetapi bisa secara langsung tanpa diketahui oleh orang mengkonsultasikan perkembangan anak-anaknya gitu ya, terutama khususnya dalam pendidikan. Oke, next slide. Selanjutnya adalah konsultasi dengan guru BK. Ya, di sini orang tua maupun juga anak bisa berkonsultasi dengan guru BK tanpa ada batasan apa ya, dia merasa malu atau dia segan dan lain sebagainya. Dia bisa berkonsultasi dengan guru BK di sekolahnya masing-masing sehingga guru BK bisa memanfaatkan ini sebagai salah satu media untuk alat berkomunikasi antara guru BK dengan orang tua dan juga guru BK dengan anak. Selain itu, kepala sekolah memiliki keuntungan dalam hal ini adalah bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa sih kiranya yang banyak terjadi di entah itu di anak-anak SMP, anak-anak SMA, anak-anak SMK, dan juga anak-anak SD, gitu ya. Kita tidak pernah tahu bullying itu sekarang sudah dimulai dari PAUD loh, gitu ya. Mulai dari TK tuh sudah mulai ada bullying, apalagi untuk level-level selanjutnya. Sehingga itu menjadi hal yang sangat diperlukan. Boleh next slide? Ya. Nah, ayo bergabung bersama dengan Sipkom ya. Ini merupakan sebuah layanan untuk kita semua, memberikan kemudahan untuk berkomunikasi. Next slide. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khair untuk Ibu Nila Fitria, MPD, yang sudah menyajikan tentang layanan apa saja yang ada di dalam Sipkom. Sudah 2 pemateri dari Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memaparkan apa itu Sipkom dan apa itu yang ada di dalam Sipkom, layanan-layanannya. Mudah-mudahan dari penjelasan itu Bapak Ibu semua, para peserta dan yang hadir di sini sudah mendapat pemahaman tentang Sipkom serta konten yang ada di dalamnya. Tapi jika memang masih ada yang ingin ditanyakan terkait bagaimana atau hal-hal teknis lainnya yang terkait dengan itu, bisa ditanyakan melalui forum ini, langsung saja dengan mengangkat tangan. Saya berikan kesempatan dulu untuk 3 penanya. Oke, nanti tolong sebutkan nama, asal, dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Sudah ada pertanyaan dari Pak Herman, dari TK Kisanggar, dan Mas Yuda Afriza. Kami persilakan Pak Herman. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ajukan ke Pak Dodi Haryadi. Oke. Kalau saya lihat ini Pak, ini aplikasi browser Pak ya, web browser ya. Iya. Jadi saya ada 2 pertanyaan Pak Dodi. Yang pertama, ini kan komunikasi two-way, 2 arah antara siswa ke wali kelas atau ke pihak yang dikonsultasikan. Ada notifikasi nggak ke pihak yang dituju? Kan kalau WA kan kalau masuk ya tentu Pak ya. Karena ini web browser, ketika si wali murid misalnya bertanya ke wali kelas, jadi misalnya ada notifikasi kan muncul di email atau di gadgetnya si guru, oh ini ada yang nanya nih gitu. Jadi langsung direspon. Yang kedua, ada log historinya nggak Pak? Jadi maksud log history, saya pernah nanya apa nih ke guru A gitu. Jadi oh ya, saya dulu pernah nanya ya masalah yang ini, jadi masih teringat lagi atau masih bisa
evaluasi. Demikian Pak Dodi, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Herman. Silakan Mas Yuda Afriza. Nanti setelah penanya baru nanti direspon oleh Mas Dodi. Mas Yuda? Baik. Mas Yuda ini mahasiswa kita ya? Syukran Bu Zaki. Ya. Ya, oke. Ana ingin tanya kepada Ibu Nila terkait yang tadi dipresentasikan ada tentang konsultasi praktisi. Itu kan ada beberapa layanan kayak layanan hukum, gizi, keluarga, dan keuangan. Nah, lebih spesifiknya itu ke layanan hukum. Saya ingin tanya di layanan hukum ini sifatnya itu apa gitu? Laporankah, konsultasi, atau pembinaan? Kalau kita masuk ke dalam studi kasus, karena Sipkom ini banyak interaksi yang terjadi antara orang tua dan murid, terus yang menjembatani keluarga kepada sekolah dan praktisi, pasti akan ada masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga tersebut. Kalau misalnya terdapat kekerasan terhadap anak dalam prosesnya, apakah itu masuk ke dalam layanan hukum, dan apakah layanan hukum itu hanya berkontribusi dalam hal-hal pembelajaran saja gitu. Kemudian kalau di Tangerang Selatan kita tuh punya namanya P2TP2A. Itu adalah kayak layanan yang disediakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut, kayak misalnya yang tadi saya sampaikan gitu kan, ada kekerasan terhadap anak ataupun hal lainnya. Nah, karena Sipkom Yuda apa tadi P2? P2TP2A. P2TP2A, oke. Nah, kalau Sipkom ini kan ranahnya itu kan se-Indonesia. Nah, jadi layanan hukum ini tuh kalau misalnya ada studi kasus tersebut itu bekerja sama dengan pihak apa gitu? Apakah apakah se-Indonesia ada sudah bekerja sama tiap-tiap pemerintah daerahnya atau seperti apa gitu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yuda. Yang ketiga ada di chat dari Pak Brotojoyo Retnawati. Mohon izin bertanya melalui chat. Sebelumnya terima kasih. Oke. Atas upaya yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia menembus dinding kampus. Hanya satu yang saya tanyakan tentang keamanan data. Sejauh mana data user terlindungi dan seberapa transparan penggunaan. Silakan Pak Dodi dulu merespon pertanyaan dari Pak Herman terkait dengan notifikasi serta log history. Silakan Mas Dodi. Baik Bu Zakia, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum Pak Herman, saya coba untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk aplikasi ini berbasis website dan kita akan launching untuk aplikasi mobile-nya itu di minggu depan, Bapak. Jadi sehingga untuk untuk notifikasinya itu bisa diakomodasi di aplikasi mobile tersebut seperti itu. Kemudian untuk lognya itu ada. Jadi kami tidak menghapus data setelah percakapan atau konsultasi itu selesai. Itu data tidak kami hapus, tetapi terekam di dalam sistem dan bisa diakses kembali oleh si siswa atau guru atau dari konsultan. Seperti itu. Kemudian saya langsung ke yang ketiga. Ya, silakan. Pak dari Broto Wijoyo Retnawati. Ini Ibu atau Bapak? Iya. Kayak Ibu. Sepertinya Ibu. Ya. Oke. Saya coba jawab. Jadi untuk keamanan data, kami menggunakan username password yang kami amankan dan ada ini juga untuk keamanan XSS ya, cross grade untuk untuk pengaman username sama passwordnya juga, dan juga untuk ada enkripsi di dalam passwordnya itu. Jadi passwordnya nggak kelihatan umum, nggak bisa dibaca dengan mata telanjang. Jadi harus udah acak-acakan dia udah nggak bisa dikembalikan lagi seperti itu. Kalau untuk penelitian dan riset dan yang lain-lain, ini belum ada pembahasan ke situ. Namun kita ada kemungkinan terbuka juga kalau misalnya untuk data-data yang ini aja paling yang sifatnya umum, tidak ke dalam spesifik. Di si A habis konsultasi ini ternyata ada punya masalah ini, punya masalah itu, dan itu merupakan privasi. Kepala sekolah pun nggak bisa mengakses data itu.
Itu pokoknya keamanan kerahasiaan data antara si ini apa konsoli dan konsoler itu dijamin di dalam sistemnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi. Pertanyaan dari Mas Yuda Afriza. Silakan Ibu Nila. Ya, baik. Terima kasih Mas Yuda atas pertanyaannya terkait dengan layanan hukum gitu ya. Memang nanti tim konselor ini sudah memiliki jadwal dalam 1 minggu untuk bisa memberikan konsultasi kepada orang tua terkait dengan ya masalah-masalah yang terjadi, baik itu hukum, gizi dan lain sebagainya. Terkait dengan masalah yang tadi Mas Yuda berikan untuk hukum, kira-kira lisensinya seperti apa sih gitu ya? Kalau nanti satu kasus nanti dipertanggungjawabkannya seperti apa dan bagaimana? Di sini telah hadir juga salah satu tim konselor kami dari bagian hukum, Mas Yuda, ada Bapak Kutub. Nanti mungkin bisa menjelaskan lebih banyak, ya. Silakan Pak Kutub. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nila dan Bu Zakiatul Mardiah. Saya izin menjawab dari pertanyaan Mas Yuda tadi ya. Untuk masalah hukum ini kebetulan di kita Fakultas Hukum itu punya dosen-dosen yang sekaligus punya profesi atau lisensi sebagai advokat maupun juga sebagai mediator. Jadi ini nanti akan kita linkkan dengan dosen-dosen tersebut. Jadi permasalahan hukum apa yang kemudian bisa muncul di permukaan akan kita tampung, kemudian akan dikonsultasikan langsung dengan orang-orang profesional di lingkungan kami ya. Dan semuanya advokat dan juga di kami ada mediator, kemudian ada ya konsultan, bahkan konsultan pasar modal juga ada gitu. Jadi alhamdulillah dosen-dosen di Fakultas Hukum Al-Azhar itu banyak lisensi yang bukan hanya sebagai dosen, tetapi juga profesional di bidang-bidang lain. Luar begitu, biasa. Ini yang bisa saya jawab. Silakan kalau ada tambahan. Terima kasih Pak Kutub. Beliau adalah salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Yuda. Walaupun Yuda mahasiswa, karena ini aksesnya untuk TK, SMP, SMA, dan SD ya, gitu. Oke, sudah 3 pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan berikutnya setelah termin pertama. Silakan Bapak Ibu yang terkait dengan Sipkom dan bagaimana memanfaatkannya. Mungkin juga ada bertanya tentang teknis. Mungkin ini mau masuk ke sana gimana, misalnya. Bagaimana mengakses dari tiap-tiap pelayanan tadi, misalnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu, para peserta. Mudah-mudahan semua sudah paham apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nila dan Mas Dodi, juga sama Pak Muhammad Kutub tadi. Bu Zakiah, izin menambahkan. Boleh silakan. Untuk konten layanan hukum ini kami mengkhususkan pada layanan hukum perempuan dan anak ya. Jadi tidak semua kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat kami tampung secara keseluruhan, tapi kami sortir berdasarkan isu dari aplikasi Sipkom ini. Jadi konten apa yang kemudian ini kan orang tua dan anak kebanyakan yang hadir di sini. Jadi kami mengkhususkan untuk itu. Oke, baik. Jadi layanan yang disediakan oleh anak dan ibu. Ya. Sebelumnya saya mengingatkan Bapak Ibu peserta yang hadir untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir tersebut ya. Oke, terima kasih Pak Muhammad Kutub sekali lagi. Mungkin ada hal lain yang ingin juga ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Oke. Kalau saya yang bertanya, apakah boleh?
Bu Nila dan Mas Dodi. Saya seandainya jadi orang tua gitu, kemudian cara saya untuk bisa mengakses supaya bisa berkonsultasi dengan wali kelas, kan karena sekarang semua biasanya disampaikan melalui WAG, itu materinya disampaikan melalui WAG, atau kadang-kadang di WAG itu dikasih link untuk Google G-Form, kadang-kadang dikasih link YouTube misalnya, seperti itu dari wali kelas untuk materi sehari-hari. Itu saya yang biasa saya alami. Ini bisa berpindah ke Sipkom ini, Bu Nila dan Pak Dodi, sehingga tidak lagi melalui WAG, tapi pindah obrolan atau komunikasinya dengan wali kelas. Ini pertanyaan saya. Mungkin Mas Dodi atau Bu Nila yang... Saya dulu ya. Jadi yang paling utama di sini yaitu dari pihak kepala sekolahnya, itu perlu melakukan kerjasama dengan Sipkom ini. Kemudian nanti kami akan berikan panduan bagaimana caranya dari kepala sekolah itu supaya bisa mendistribusikan akunnya kepada siswa dan juga kepada orang tua siswa. Seperti itu Bu Zaki. Oh, baik. Berarti dari kepala sekolahnya dulu ya? Iya, betul. Oke. Nanti dari kepala sekolah didistribusikan ke guru ke kami para orang tua. Supaya di sistemnya itu nama sekolahnya sudah terdaftar. Oh, iya. Nanti kalau misal dari sekolah dari tadi ya, misalnya SMA A, dia ada orang tua mau daftar ke SMA itu sudah ada pilihannya. Seperti itu, Bu. Oh, siap. Terima kasih, Mas Dodi. Ya, sama-sama. Bu Nila mau menambahkan? Iya, memang ini awalnya tadi cuma SIP ya, 2 tahun yang lalu. Ya, betul. Ya, sistem perencanaan pembelajaran. Kita tidak berdoa datangnya pandemi COVID, tapi kami merancang memang waktu penelitian itu dilakukan, gimana ya caranya supaya guru-guru itu tidak kesulitan untuk membuat perencanaan pembelajaran. Maka kami rancanglah ini untuk guru-guru di pendidikan anak usia dini gitu ya, untuk membuat mulai dari rencana pembelajaran mingguan sampai dengan harian, dari RPPM sampai RPPH-nya. Kemudian dari situ banyak kemudahan-kemudahan gitu ya didapatkan oleh guru. Tidak hanya perencanaan pada akhirnya, sampai dengan penilaian kami kembangkan lagi sampai dengan rapot. Gitu. Oke. Jadi bisa melihat rapot dari situ ya? Jadi pandemi COVID-19 ini terjadi gitu ya. Jadi mitra-mitra kami memang menggunakan SIP itu, awalnya masih SIP ya Bu Zaki. Iya, betul. Dia untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan sekolahnya gitu ya. Kemudian mengirimkan laporan perkembangan anak dalam bentuk e-raport sampai seperti itu. Itu Bu Zaki ya. Oke, terima kasih Bu Nila. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan, yang awalnya tidak untuk pandemi yang serba online, tapi memang bisa dilakukan melalui perangkat ini, tapi kemudian Allah takdirkan pandemi akhirnya semakin bermanfaat, karena semua berbasis online dan komunikasi bisa langsung semua termuat di situ, dan dalam rangka Sharing for Indonesia dikembangkan lagi di hukum, layanan gizi, layanan ekonomi dan keuangan, manajemen ekonomi keuangan, tadi gizi seimbang untuk keluarga, gizi sehat untuk keluarga, dan konsultasi dengan guru BK juga gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan di sini. Silakan Bapak, Ibu, para peserta. Oh, ada pertanyaan dari SMPN 175 Pak Ramdan. Oke, nanti setelah ini Pak Herman lagi. Bagaimana cara sekolah bermitra dengan Sipkom? Pertanyaannya itu, dan mohon izin untuk dibuatkan video tutorial cara bergabung dan termasuk penjelasan bagaimana cara menggunakan web Sipkom. Ya, silakan.
setelah ini nanti Pak Herman ya. Silakan direspon dulu Mas Dodi atau Bu Nila terkait pertanyaan dari SMP 1 berapa tadi? 175 ya kalau nggak salah. Ya, silakan. Baik, untuk melakukan kerjasama bisa mengunjungi website kami. Di situ ada sipcom.com. Ya, jadi di situ ada menu register daftar. Itu silakan isi data awal aja. Untuk selanjutnya nanti akan kami follow up dari timnya Bu Nila dan Bu Rohita. Oke, sudah ditulis sama Mas Dodi di chat ya Bapak Ibu, sipcom.com. Yang satu pakai K, yang satu pakai C. Iya. Jangan sampai ketukar. Kalau ketukar nanti nggak masuk ke sana. Iya, betul. Terima kasih Mas Dodi. Ya, Bu Nila mau merespon juga pertanyaan dari SMP 175 tadi? Ya, atau tadi menghubungi nomor telepon yang sudah ditampil di layar ya Mas Dodi ya, atas nama Dina. Nanti akan kami tulis. Oh, yang tadi atas nama Mbak Dina ya. Oke, baik. Silakan Pak Herman. Ya, oke. Terima kasih Bu. Pak Dodi, saya ingin menanyakan ada tadi yang kelewat, yaitu hierarki level usernya, Pak. Kan di TK itu kan ada kelompok A, kelompok B. Kemudian jika misalnya dari TK kelompok A pindah ke kelompok B, kan kalau di Dapodik itu kan tinggal dipindah jenjangnya saja, Pak, secara otomatis. Apakah di aplikasi kita nanti jika dari A pindah ke B atau kemudian ada siswa baru dan sebagainya, modelnya seperti apa Pak ya untuk migrasi atau perpindahan siswanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Jadi untuk kelas ini kita akan ada kegiatan untuk menentukan siswa ini masuk ke kelas mana di setiap tahunnya. Jadi misalnya dari proses penerimaan itu data masternya diinput oleh dari operator TK atau sekolah. Kemudian dari data master itu nanti masuk ke kelas ini misal TKA. Dari TK itu di tahun 2021 dan di tahun 2002 ternyata dia naik jadi TKB, itu nggak perlu input data masternya lagi. Jadi cukup dibuat kelasnya dan dimasukkan siswa-siswanya itu. Seperti itu Pak Herman. Kalau untuk hierarkinya di dalam ini role ini ya, user role atau level usernya. Dalam sistem ini ada kepala sekolah, ada operator, ada guru. Guru itu bisa kalau misalnya dimasukin ke kelas itu jadi wali kelas. Dan juga ada orang tua siswa. Lalu ada juga nanti kami ada tambahan di konselor. Di konselornya itu ada ini juga di akun itu. Berarti data siswanya diinput oleh operator Pak ya? Betul Pak, diinput oleh operator. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Herman. Oke, terima kasih Pak Herman. Sebentar, ada di chat lagi atau tidak? Oke, di chat sudah ada WA untuk ke Mbak Dina, sama yang tadi sudah diketik juga oleh Mas Dodi, sipcom.com ya. Masih ada waktu, Bapak Ibu para peserta yang ingin menanyakan, kami masih punya waktu. Silakan. Oke, apakah di sini ada konselor gizi, Ibu Mali? Oh, belum hadir mungkin ya, Bu Mali. Atau dari keuangan, Ibu Siska ya, Bu Nilai ya? Kalau tidak salah Ibu Siska ya, untuk konselor. Iya. Apakah beliau hadir juga di sini seperti Pak Muhammad Kutub sehingga bisa memberikan sedikit paparan tentang hadir Bu. Atau Bu Mali sebagai silakan. Oke Bu Siska silakan. Ya, penjelasan singkat ya Bu. Boleh. Jadi ini konselingnya terkait dengan layanan keuangan keluarga. Jadi di sini apabila ada yang ingin mendiskusikan terkait dengan
ada impian untuk keuangan keluarganya ingin seperti apa gitu. Nah, ini bisa dikonsultasikan di layanan Sipkom ini, di layanan keuangan keluarga. Begitu sih, Bu. Oke, baik. Berarti kalau yang mau berinvestasi juga bisa berkonsultasi ya di sini ya. Dari ibu-ibu yang punya uang receh gitu dikumpulin gitu, kira-kira mau diinvest kemana gitu. Biasanya ibu-ibu suka ngumpulin uang receh, terus jadilah 1 juta dibeliin emas 1 gram gitu kan. Biasanya itu gaya emak-emak banget gitu ya. Oke, mungkin ada alternatif lain dengan berkonsultasi kepada konselor bidang manajemen keuangan keluarga, Ibu Siska Debiola. Kita bisa punya paradigma berpikir baru, how to invest gitu ya, dengan invest yang tepat tentunya, dan halal tentu sekali ya. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama Ibu. Oke. Masih ada pertanyaan? Atau komentar? Oke. Jika tidak ada, apakah langsung saya kembalikan ke MC kembali? Ya, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan benar-benar sudah tidak ada pertanyaan lagi, artinya semua peserta sudah memahami apa yang ada di dalam Sipkom dan bagaimana menggunakannya. Walaupun tadi ada yang minta video, Mas Dodi dan Munila minta video tutorial how to gitu ya, bagaimana how to register and how to use gitu ya, bagaimana meregister di situ dan bagaimana menggunakannya gitu. Terima kasih banyak kepada Bapak Dodi Haryadi MTI dan Ibu Nila Fitria MPD yang sudah berbagi ilmu pada kita semua pada hari ini. Semoga itu bermanfaat dan semoga Allah memberkahi kita semua sebagai MC. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber, seluruh peserta webinar, dan Ibu Zakiatul yang telah menjadi moderator. Demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi Sipkom Media Digital Sharing for Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini berlangsung. Terima kasih kepada seluruh pihak. Sekian dari saya, Nadifa Rahmadini Hidayat dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diingatkan untuk kegiatan besok. Bu Zakia, mohon diingatkan untuk kegiatan pelatihan besok. Oke. Untuk sekolah-sekolah yang sudah diundang untuk pelatihan besok, kita akan pelatihan offline di Universitas Al-Azhar Indonesia di lantai 3 akan dimulai pada pukul 8 pagi. Rundown saya kira sudah di-share ya saya kira. Itu saja, jadi saya ulangi lagi untuk pelatihan dan pendampingan penggunaan Sipkom besok bagi sekolah yang sudah di lantai 3 di ruang Arifin Panigoro dan akan dimulai pada jam 8 pagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya semua. Semuanya izin pamit. Terima kasih Mas Dodi, Bu Nila, dan Bu Zakia. Terima kasih Bu Rohita, terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir, yang sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu. Terima kasih Nadifa. Iya, semuanya panitia yang bertugas para mahasiswa. Terima kasih Pak Herman. Terima kasih Bu Zaki, terima kasih Pak Dedi. Ya, ditunggu kehadirannya Bapak Ibu semua di ruang auditorium besok. Oke, Ibu. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rika. Warahmatullahi wabarakatuh.